dari Bandung. Sekarang aku sedang bekerja di salah satu organisasi transpuan muda di Jakarta. Tadi kakak sempat mention kakak dari Bandung gitu kan, dan kita nih lagi Ramadan. Kakak nggak mudik kak? Kebetulan tahun ini udah 2 tahun ini aku nggak pulang ke rumah gitu karena pandemi juga kan. Terus aku juga sekarang baru aktif lagi di organisasi, jadi agak sedih sih kenapa nggak bisa pulang gitu di hari-hari yang mungkin biasanya aku kan kalau di Bandung tuh disebut munggahan ya, gitu. Gimana hari pertama itu kita kumpul sama keluarga, terus sama keluarga besar, bikin di hari pertama yang selalu bikin ada masak-masak, terus cari takjil bareng sama keluarga. Tapi hari ini ya ada sedihnya, tapi aku nggak kehilangan kebersamaan sih, karena aku punya support system di sini, teman-teman dari berbagai identitas ya, kayak dari teman-teman transpuan khususnya, kayak teman-teman LGBTI gitu, kayak jadi nggak merasa kehilangan kebersamaan itu sih gitu. Nah, kakak sendiri kan tadi bilang kalau kakak biasanya ada munggahan gitu kan. Nah, karena tahun ini nggak pulang, ketika Ramadan itu kegiatan kakak ngapain? Nah, kebetulan di hari pertama Ramadan kemarin tuh aku ada kerjaan, jadi kayak nggak bisa celebrate yang kayak biasanya gitu. Aku tetap kerja, tapi seru sih sama teman-teman, kita bikin walaupun ada kegiatan, tapi kita tetap sahur bareng, tetap buka bersama bareng dalam 4 hari yang kemarin itu sih. Jadi nggak ngerasa kehilangan momen bulan puasa gitu. Hal favorit apa yang kakak suka dari Ramadan gitu? Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini. Ya seneng banget sih karena kita banyak ngelakuin kayak buka bersama, terus kayak jadi beberapa hari kemarin tuh kayak kita selalu ngadain open house di beberapa teman-teman transpuan, terus kita bantu-bantu teman-teman transpuan yang ya kita lahir dari berbagai ragam yang berbeda ya. Kita apalagi transpuan nggak punya memiliki privilege gitu yang sama dengan teman-teman yang lain gitu, bahwa banyak teman-teman transpuan yang kurang mampu. Jadi kita sebagai organisasi, sebagai komunitas, kita merangkul teman-teman, kayak kita kasih bantuan sembako ataupun kayak kita datang ke karena kami punya tim advokasi, jadi kita selalu datengin teman-teman transpuan yang membutuhkan, kayak untuk kita kasih untuk buka, untuk sahurnya kayak gitu. Karena kalau 2 tahun lalu sih kita pas mau menjelang COVID ya kalau nggak salah itu, kita ngumpulin donasi karena ya satu lagi kita nggak punya akses yang sama kayak teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak support system itu ya dibangun dari komunitas kami sendiri. Wah, luar biasa sekali kak. Berarti kegiatannya itu jadi door to door ya dari gitu. Bisa diceritakan nggak kak gimana tuh kegiatannya? Jadi ya kayak kita ya kayak meeting dulu gitu. Gimana sih kayak kita cari teman-teman mana aja yang membutuhkan gitu. Kayak yuk kita, kalau enggak ya kita dari individu sendiri patungan yuk gitu, kita bantu teman. Apalagi yang kemarin tuh ada yang COVID, ada yang karena COVID masih juga ini kan, masih rentan juga, apalagi karena akses juga tuh, kita susah dapetin, walaupun ada yang belum punya KTP kan, gitu, kayak akses buat terima vaksin gitu. Nah jadi kadang kita ya cari mana yang memang kita perlu harus bantu gitu. Apa hal yang paling bermakna untuk kakak ketika Ramadan? Yang paling bermakna ya satu itu tentang spiritualku ya, kayak Ramadan tuh selalu disambut gitu, kayak gimana kita cara menahan lapar, kita menahan emosi, kita menahan segala sesuatu hawa nafsu gitu ya. Jadi nggak ada bedanya sih dengan teman-teman yang lain, kayak dengan individu lainnya gitu. Di bawah kita sama gitu, kayak tujuan puasa tuh kita mencari apa sih? Cari pahala, apapun mungkin stigma dari masyarakat kalau bahwa transpuan itu ya
berdosa atau apa gitu. Tapi kita yakin kok kalau bahwa urusan spiritual itu antara kita sama Tuhan gitu sih. Nah, kan banyak juga gitu kan teman-teman yang lagi memiliki perasaan yang mungkin sama dengan kakak. Kalau kakak bisa memberikan advice, nasihat untuk mereka, apa tuh? Oke, aku belajar dari pengalaman diriku sendiri ya gitu. Dulu aku juga sempat insecure bahwa aku merasa karena aku transpuan, stigmanya aku nggak bisa mendapatkan akses yang sama gitu. Tapi karena aku yakin, karena aku dapat support system yang kuat, aku ada satu temanku bilang sih kayak jangan pernah merasa sendiri gitu, karena kita tuh sama lahir dari lahir yang dengan punya kesempatan yang sama gitu, kayak akses pendidikan, akses kesehatan, akses apapun kita semua sama. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah insecure. Kita tunjukin bahwa kita sebagai transpuan tuh kita berdaya, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Oh, luar biasa banget ya kak. Nah kak, bagi kakak sendiri, bagaimana sih Ramadan itu bisa menyatukan kita semua? Oh ya, kenapa bisa menyatukan ya? Tentu karena kita, apalagi kita ini kita dari contoh masyarakat aja ya, dari teman-teman yang tinggal di kos-kosan, terus kayak kita gimana cara mendekatkan diri kita pada masyarakat, kita kayak berbagi dengan teman-teman, bukan cuma transpuan ya, tapi kita juga berbagi sama masyarakat yang tidak mampu gitu. Bahwa kita juga menunjukkan bahwa transpuan juga punya empati pada masyarakat. Jadi kan selama ini semuanya bahwa transpuan itu masyarakat melihat transpuan tuh kayak negatif. Tapi dengan cara kita berbagi pada masyarakat lainnya yang membutuhkan, di situ kayak masyarakat bisa menilai bahwa transpuan itu nggak selalu negatif loh gitu. Kebanyakan teman-teman transpuan yang datang ke Jakarta itu kebanyakan memang mereka dari luar, bukan dari asli Jakarta. Jadi gimana caranya kita tuh walaupun kita beda daerah, beda apa, kita tetap celebrate tuh bareng-bareng gitu loh. Kayak aku dulu jujur ya, karena aku nggak begitu tahu teman-teman transpuan, tapi karena aku gabung di organisasi yang sekarang, ya aku lihat sih begitu beragamnya teman-teman transpuan itu, dan seneng ada di tengah-tengah teman-teman gitu, gimana mereka support each other gitu, gimana ada teman yang sakit ataupun teman yang susah, itu benar-benar cepat sih. Kayak ya kita tahu sendiri akses untuk kesehatan atau akses untuk pertolongan tuh kalau kita mengharapkan dari pemerintah tuh susah gitu kan gitu. Ya mau nggak mau kita harus inisiatif dari komunitas kita sendiri. Nah kak, mungkin satu kata atau satu kalimat bagi kakak mengenai Ramadan untuk semua. Hargai keberagaman, karena kami ada, kami juga sama dengan kalian semua. Jadi menurutku keberagaman itu indah. Jadi tidak ada hal yang seharusnya menjadi perbedaan gitu. Kita rangkul, mari kita bergandengan sama-sama untuk menyambut bulan puasa, apalagi sebentar lagi Idul Fitri kan gitu. Mari kita bersilaturahmi gitu. Oke, jadi di Ramadan ini gak ada yang sendiri, kita semua sama, gak ada yang berbeda. Dan mari kita di momen Ramadan ini hingga nanti di Idul Fitri, mari kita bersama, kita menjadi semakin bergandengan tangan untuk nanti ke depannya bisa sama-sama membangun satu sama lain. Makasih banyak Kak Vanessa udah datang hari ini.